Hai Sobat Rebahan, gimana kabarmu hari ini? Pernah nggak sih kamu lagi asik bikin konten, upload dengan semangat, yang datang malah komentar pedas, yang bikin kepala cenut-cenut. Aku juga pernah bro, tapi makin lama aku belajar satu hal. Ternyata ada cara yang lebih chill buat ngadepin itu semua. Bukan marah, bukan nangis, tapi bodo amat. Dan lucunya, itu nyambung banget sama yang namanya stoikisme. Di sini kita nggak cuma ngomongin konten santuy, tapi juga hal-hal yang bisa bikin kita lebih kuat secara mental, kayak stoikisme tadi. Nah, konsep bodo amat ini sebenarnya bukan berarti kamu nggak peduli sama sekali, tapi lebih ke kamu tahu mana yang lebih dipikirin, mana yang bisa kamu lepasin, dan itu persis kayak prinsip para filsuf stoik zaman dulu. Jadi pas kamu bilang, aku bodo amat ke komentar netizen, itu sebenarnya kamu udah mulai latihan stoikisme tanpa sadar. Kamu udah milih buat nggak dikontrol sama opini orang lain. Dulu aku mikir, bodo amat itu cuma cara biar nggak kepikiran. Tapi sekarang aku tahu, itu bagian dari ketenangan batin. Semacam filter otomatis yang nyarin apa yang penting buat kesehatan mental kita. Kamu boleh banget dengerin kritik, tapi jangan semua dimasukin hati. Kita harus belajar, kayak orang stoik, tenang di tengah badai, diam tapi paham arah angin. Jadi buat kamu, pejuang konten yang lagi berusaha tetap waras di tengah komentar netizen yang kadang ngeselin, yuk kita ngobrol bareng di sini. Kita bahas gimana caranya ngegabungin jurus bodo amat sama stoikisme, biar makin kuat, makin chill, dan makin tahan banting. Karena jadi konten kreator tuh butuh bukan cuma kamera, tapi juga filosofi. Setuju? Jadi gini, stoikisme itu bukan ilmu berat yang cuma bisa dimengerti profesor pakai toga. Stoikisme itu filosofi hidup yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi tetap relate banget buat kita, apalagi konten kreator zaman sekarang. Intinya sih, kita diajarin buat fokus ke hal yang bisa kita kontrol dan nggak kebawa drama sama hal-hal di luar kendali. Justru stoikisme ini tuh kayak antivirus buat mental kita yang hidup di zaman penuh distraksi dan tekanan sosial digital ini. Stoikisme adalah filosofi yang fokus pada upaya mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Aliran stoikisme ini didirikan oleh Zeno dari Citium di Athena pada abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada faktor eksternal, melainkan pada bagaimana kita menyikapi dan meresponnya. Orang stoik zaman dulu tuh hidup di tengah kekacauan politik, perang, dan drama sosial. Tapi mereka bisa tetap tenang, nggak gampang goyah, karena mereka tahu cara ngatur pikiran sendiri. Nah, kita sekarang hidup di tengah dunia digital yang penuh komentar pedas dan ekspektasi netizen. Bedanya, mereka kena lempar batu, Nice. kita kena lempar komen. Tapi prinsipnya sama, yang bisa dikontrol, ya pikiran kita. Kamu nggak bisa ngatur apa yang orang lain pikirin soal kamu kan, tapi kamu bisa banget ngatur cara kamu ngerespon. Mau kamu dicengin, dikata-katain, dijulitin, kalau kamu bisa bilang, ya udah biarin aja. Itu udah langkah pertama jadi stoik sejati. Bukan berarti kamu nggak punya perasaan, tapi kamu nggak kasih perasaanmu dikendalikan sama omongan orang. Di dunia konten, tekanan itu nyata. Views harus naik, engagement harus bagus, dan komentar harus positif. Tapi kenyataannya nggak selalu ideal. Kadang satu komentar negatif bisa ngalahin 1000 likes. Disinilah stoikisme masuk. Jangan kasih kekuatan ke komentar itu. Kita yang punya kendali atas reaksi kita, bukan netizen. Jadi stoikisme itu bukan buat kelihatan keren doang. Ini soal mental, soal ketenangan, dan soal bertahan di dunia yang makin ribut. Di sini aku pengen kamu ngerti kalau bodo amat itu bukan sikap masa bodoh, tapi pilihan bijak buat jaga pikiran tetap waras. Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Gimana caranya nerapin stoikisme ini ke konten kita sehari-hari. Sekarang kita bahas kenapa komentar negatif itu sebenarnya nggak perlu kamu bawa berat-berat, terutama sebagai konten kreator. Kamu tahu nggak, kebanyakan komentar negatif itu bukan benar-benar tentang kamu, tapi lebih ke keadaan si pemberi komentar sendiri. Mungkin dia bicara yang jelek-jelek karena pikirannya lagi kusut atau banyak pikiran. Kadang mereka lagi bad mood, pengen cari perhatian, atau cuma iseng aja ngejatuhin orang lain supaya mereka lebih baik. Jadi turut berharap masyarakat bisa menyamakan kondisi saat berkomunikasi di media sosial secara digital maupun secara langsung, agar komentar-komentar buruk atau konten yang tidak membangun
tak perlu muncul yang bisa memberi dampak buruk bagi masyarakat luas. Cuma harus dipikirkan matang-matang ketika membuat komentar agar tidak memancing hal-hal buruk. Mungkin hari-hari ini masyarakat harus belajar memiliki empati. Kalau kamu terlalu serius ngambil hati semua komentar negatif itu, ya pasti capek dan stres. Padahal kamu cuma buang-buang energi buat hal yang gak penting. Dengan stoikisme, kamu diajarin buat milih-milih mana komentar yang layak dipikirin dan mana yang harus dilepas aja. Aku sendiri pernah ngalamin gimana rasanya sampai mikirin komentar negatif terus-terusan sampai susah tidur. Tapi setelah belajar stoikisme, aku sadar bahwa yang aku pikirin bukan masalah sebenarnya, tapi bagaimana aku merespon masalah itu. Kamu juga harus mulai memandang komentar negatif itu sebagai bumbu dalam perjalanan kamu bikin konten. Kalau gak ada komentar yang macam-macam, berarti kamu kurang tantangan dan gak berkembang. Ingat, kamu gak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan atau tulis, tapi kamu punya kontrol penuh atas bagaimana kamu merespon. Ini yang harus kamu pegang erat-erat. Nice. Jangan sampai komentar negatif itu ngerusak mood kamu dan bikin kamu kehilangan passion buat bikin konten. Kamu pantas dapetin yang terbaik, dan komentar negatif itu cuma gangguan kecil yang harus kamu lewati. Kuncinya, jangan terlalu serius dan jangan bawa hati. Pahami aja kalau komentar negatif itu gak lebih dari opini yang gak selalu benar. Kalau kamu bisa lakukan ini, mental kamu bakal lebih kuat dan kamu bisa tetap fokus bikin konten keren tanpa rasa takut sama komentar yang gak penting. Sekarang kita cocokin sama realita kita. Kamu bikin konten tiap minggu, mikirin thumbnail, SEO, storytelling, engagement, dan ditambah ngadepin komen pedas. Kontennya garing, gaya ngomongnya sosokan, ngomong doang, hasilnya mana? Nah, di momen-momen kayak gini, stoikisme ngajarin kita buat pause. Tarik nafas, lihat komen itu, terus tanya ke diri sendiri, apakah komentar ini dalam kendali aku? Kalau enggak, ya udah. Tapi kalau iya, misal komennya kritik soal isi, ya itu bisa jadi masukan. Contohnya, kalau ada kritik yang jujur dan membangun, kamu bisa simpan dan pikirin buat perbaikan konten kamu ke depan. Tapi, kalau komentar cuma nyinyir tanpa alasan jelas, lepaskan aja. Ingat kata Epictetus, bukan hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang hal itu. Jadi, kamu yang pegang kendali bagaimana pikiran kamu menilai komentar itu. Kalau kamu anggap negatif, ya pasti sakit hati. Kalau kamu anggap biasa aja, ya nggak masalah. Buat kamu yang sering diganggu komentar negatif, coba buat filter mental. Bayangkan komentar negatif itu kayak angin lewat, datang dan pergi tanpa berbekas. Kalau kamu fokus sama tujuan itu, komentar negatif jadi gak terlalu ngaruh. Kamu tahu mana yang penting dan mana yang cuma omongan kosong. Kalau kamu mulai ragu atau baper, ingatkan diri kamu bahwa kamu berharga dan kamu punya nilai. Lalu, bangun komunitas positif di sekitar kamu. Kalau kamu punya teman atau follower yang sportif, mereka bisa jadi penyangga mental waktu komentar negatif datang. Dan selalu evaluasi diri dengan jujur, tapi gak menyalahkan diri sendiri. Stoikisme ngajarin kita buat terus belajar dan berkembang tanpa harus keras sama diri sendiri. Aku yakin kamu bakal lebih kuat dan asik menghadapi komentar netizen tanpa stres dan baper. Salah satu prinsip paling dasar dari stoikisme adalah dikotomi kendali. Kedengarannya rumit, tapi aslinya simpel banget. Intinya, dalam hidup ini cuma ada dua jenis hal yang bisa kamu kendaliin dan yang gak bisa kamu kendaliin. Tugas kamu adalah fokus ke yang bisa kamu kendaliin aja. Bayangin, kamu bikin konten selama seminggu penuh, kamu ngedit sendiri, mikirin konsep, mengisi suara, bahkan lighting. Tapi pas sudah diupload, viewsnya nggak naik. Nah, views itu masuk kategori hal yang di luar kendali. Tapi kualitas videonya itu sepenuhnya dalam kendali kamu. Dengan prinsip ini, kamu jadi lebih hemat energi, nggak gampang stres mikirin sesuatu yang bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya. Hidup jadi lebih ringan, lebih fokus, dan lebih produktif. Kamu nggak akan gampang kebawa arus kekecewaan karena kamu tahu mana yang seharusnya kamu pikirin. Prinsip kedua dalam stoikisme yang juga powerful banget adalah amor fati. Dalam bahasa Latin, artinya cintai takdirmu. Kedengarannya puitis ya, tapi maknanya dalam banget. Ini bukan berarti kamu harus pasrah menerima nasib buruk tanpa usaha. Bukan itu, amor fati ngajarin kamu buat menerima kenyataan, bahkan mencintainya, apapun bentuknya. Misalnya gini, video yang kamu harapkan viral ternyata flop. Awalnya mungkin kecewa, tapi ketika kamu jalanin prinsip amor fati, kamu belajar buat melihat sisi lain.
Ternyata dari video itu, kamu justru nemu komunitas kecil yang setia, yang selalu nonton dan dukung kamu. Kadang gagal adalah jalur alternatif menuju keberhasilan yang lebih tulus dan tahan lama. Dengan Amor Fati, kamu belajar buat bilang ke diri sendiri, oke, ini bukan hasil yang aku mau, tapi mungkin ini hasil yang aku butuh. Dan itu bikin kamu lebih ikhlas, nggak gampang putus asa, serta lebih jernih mikir langkah selanjutnya. Kamu tetap semangat bikin konten, bukan karena views, tapi karena kamu cinta prosesnya. Amor Fati bukan berarti kelemahan, tapi bentuk penerimaan aktif yang bikin mentalmu jadi lebih kuat. Jadi, kalau minggu ini video kamu nggak naik performanya, coba praktekkan Amor Fati. Terima kenyataan itu, cari pelajaran di baliknya, dan tetap lanjut berkarya. Karena kadang, hasil terbaik bukan datang dari apa yang kamu harapkan, tapi apa yang kamu relakan. Memento Mori. Prinsip ini mungkin terdengar agak gelap, tapi justru salah satu yang paling mencerahkan. Artinya sederhana, ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk menakut-takuti, tapi buat bikin kamu sadar bahwa waktu itu terbatas, dan karena itu berharga banget. Sebagai konten kreator, kita sering banget kebawa arus, nunda-nunda produksi, mikirin tren doang, lupa sama tujuan awal bikin konten. Memento Mori mengingatkan kita, hidup enggak selamanya, jadi gunakan waktumu buat bikin sesuatu yang bermakna. Nggak usah nunggu sempurna, mulai aja. Bayangin, kalau kamu tahu waktu kamu tinggal sedikit, konten seperti apa yang kamu bikin, apakah kamu masih mau bikin video cuma buat ngejar algoritma? Atau kamu akan mulai bikin konten yang bisa bikin orang lain mikir, ngerasa ditemenin, atau termotivasi? Memento Mori bukan ajakan buat pesimis, justru sebaliknya, ini motivasi terbesar buat hidup lebih sungguh-sungguh. Karena kalau kamu tahu waktu itu mahal, kamu akan lebih hati-hati memilih isi kepala dan isi hati. Dan itu kekuatan mental yang luar biasa. Sekarang kita bahas hal yang gak kalah penting, yaitu bagaimana menjaga kesehatan mental kamu sebagai konten kreator di tengah lautan komentar netizen yang kadang bikin pusing. Ini sangat krusial, supaya kamu tetap bisa enjoy bikin konten tanpa terbebani. Jangan pernah takut buat minta bantuan orang profesional kalau kamu merasa kewalahan. Konsultasi dengan psikolog atau terapis bisa sangat membantu untuk mengatur emosi dan stres. Bangun rutinitas sehat yang meliputi olahraga, tidur cukup, dan makan makanan bergizi. Kesehatan fisik sangat berpengaruh ke kesehatan mental. Luangkan waktu buat hobi atau aktivitas yang kamu suka di luar dunia konten. Ini bisa jadi pelarian dan bikin pikiran kamu fresh. Buat komunitas support system yang positif. Teman-teman sesama konten kreator atau keluarga yang bisa jadi tempat curhat dan dukungan. Teknik ini bisa membantu kamu tetap fokus dan gak terlalu hanyut sama komentar negatif. Pelajari teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Ini sangat membantu meredakan stres dan menenangkan pikiran. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih pada diri sendiri atas semua usaha yang sudah kamu lakukan. Jaga kesehatan mental kamu supaya kamu bisa terus berlari sampai garis finish dengan bahagia. Dengan menjaga kesehatan mental, kamu bakal lebih siap menghadapi komentar netizen dan tetap asik berkarya. Sekarang, kita tarik semua prinsip tadi dan kita taruh ke dunia nyata kita sebagai konten kreator. Kamu pasti relate banget, bikin konten tuh bukan cuma soal ide dan kreativitas, tapi juga soal konsistensi, ekspektasi, bahkan kadang eksistensi. Rasanya kayak balapan yang gak pernah kelar. Setiap minggu kamu harus mikirin apa yang relevan, apa yang disukai, apa yang baru, belum lagi mikirin judul, thumbnail, SEO, durasi, engagement, algoritma. Terus pas sudah upload, yang muncul malah komentar negatif. Dengan stoikisme, kamu jadi bisa bilang ke diri sendiri, komentar ini bukan kendali aku, tapi cara aku nanggepi, itu kendali penuh aku. Dan itu yang bikin kamu tetap waras di tengah dunia yang kadang gak manusiawi. Banyak yang salah paham soal stoikisme. Mereka kira, jadi stoik itu sama dengan orang yang gak punya perasaan, datar, bete, dan gak peduli. Padahal, justru sebaliknya. Stoikisme ngajarin kita buat punya emosi, tapi gak dikendalikan oleh emosi itu. Jadi stoik itu bukan soal jadi batu, tapi soal jadi bijak. Kamu punya perasaan, tapi kamu juga punya kendali. Dan kendali itu yang bikin kamu kuat. Bukan karena kamu nggak pernah jatuh, tapi karena kamu tahu gimana caranya bangkit tiap kali jatuh. Stoikisme itu bukan buat orang kutu buku aja, tapi buat kamu yang tiap hari konten, berjuang, ngedit sendirian, nunggu viewer, dan kadang mikir, worth it nggak sih semua ini? Jawabannya, iya worth it asal kamu jalaninnya dengan kendali, kesadaran, dan hati yang kuat. Coba terapin satu prinsip aja minggu ini. Terus balik ke video ini, dan share di kolom komentar gimana rasanya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like,
share ke teman yang sering overthinking, dan subscribe. Aku percaya kamu bisa bikin konten yang berkualitas dengan kepala dingin. See you di lain kesempatan ya. Bye-bye.